Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inilah anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada bab yang pertama, kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang etos kerja. Etos kerja. Dari gambar tersebut tentulah kita sudah terlintas dalam pikiran kita masing-masing ada 4 gambar dengan profesi dari keempat gambar tersebut tentulah berbeda-beda. Apa yang mengakibatkan yang bisa menyebabkan profesi mereka berhasil, yaitu salah satunya adalah tentang bekerja, yaitu memiliki etos kerja yang baik supaya bisa menghasilkan kinerja yang baik. Coba kita lanjutkan pembahasan kita tentang etos kerja. Yang pertama yaitu Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. فَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah, wahai Nabi Muhammad, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-105. Dari ayat tersebut secara garis besar menjelaskan tentang etos kerja. Kita bekerja harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena etos kerja itu adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan seorang muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal soleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seorang muslim jika bekerja itu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban kita kepada anggota diri kita sendiri dan anggota keluarga yang wajib kita nafkahi. Karena bekerja dengan niatkan Allah Subhanahu wa taala, selama kita bekerja, kita akan mendapatkan nilai ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita terima di akhirat kelak. Bekerja juga merupakan suatu fitrah dari lahir kita. Setiap orang yang lahir tentulah dia akan bekerja. Sehingga jika ada orang yang enggan dan malas bekerja, sesungguhnya dia telah melawan fitrahnya dari sendiri dan menurunkan derajat dan martabatnya sebagai khairah ummah, yaitu umat terbaik. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, salah satu kewajiban kita adalah bekerja. Jika kita belum memiliki keluarga, maka kita bekerja untuk menafkahi diri kita sendiri. Dan jika kita sudah memiliki keluarga, maka kewajiban kita bertambah, yaitu menafkahi keluarga yang menjadi tanggungan kita. Maka kita bekerja
itu merupakan suatu kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita jangan malas bekerja, dan bekerja harus dengan sungguh-sungguh dengan niatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari etos kerja, yang pertama, kita harus yakin, jangan ragu-ragu. Kita bekerja pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan membalas hasil kinerja kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita harus optimis bahwa yang kita kerjakan ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harus kuat, ya, harus kuat. Jangan lemah. Karena orang yang lemah itu orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rajin. Kita harus melawan rasa malas kita. Karena orang yang rajin, orang yang beretos kerja rajin, itu akan menjadi pekerja yang ulet, pekerja yang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang kelima, berani. Harus berani mengambil risiko. Jangan takut mengambil risiko selama risiko tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melawan atas segala-segala yang telah digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berani mengambil risiko. Yang keenam, dermawan. Hasil yang kita dapatkan dari bekerja harus kita nafkahkan. Janganlah kita menjadi orang yang bakhil. Setelah kita mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan, kita jangan bakhil. Tentulah kita harus menjadi orang yang dermawan. Yang ketujuh, kita harus bebas dari hutang. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bekerja untuk keluarga kita. Oleh karena itulah kita bekerja supaya kita tidak berhutang kepada orang lain dan kita bisa menafkahi diri dan keluarga kita. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu orang yang bekerja akan membangun jaringan yang luas karena setiap hari dia akan ketemu orang. Orang yang bekerja itu akan mengurangi kemiskinan, angka kemiskinan, karena orang miskin, kata Nabi, akan mendekatkan kepada kekufuran. Jadi banyak orang yang miskin bisa berpindah ke agama lain karena diiming-imingi sekotak Indomie, diiming-imingi sebungkus nasi, sehingga mereka mau berpindah kepada agama yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang apabila bekerja memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga kita menjadi pekerja yang ulet dan tidak lupa kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita tentang etos kerja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.